Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikirwanto. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengalaman saya dan kemudian apa yang saya dapat selama belajar interpersonal skill. Untuk belajar interpersonal skill sebenarnya ada banyak hal yang kita pelajari gitu. Ada banyak hal atau teori yang kita pelajari dan bisa kita implementasikan dalam real life, karena belajar interpersonal skill ini pada dasarnya kita dituntut untuk menjadi seseorang yang lebih baik gitu. Bagaimana kita mendevelop diri kita untuk bisa lebih mengenali diri, kemudian bisa berjiwa profesional gitu, sehingga nanti ketika di dunia kerja kita dipandang baik gitu oleh rekan-rekan kerja ataupun orang-orang di sekitar lingkungan kerja kita gitu. Nah, untuk materi interpersonal skill sendiri itu kan kita sudah belajar banyak dari dosen juga, dari Bu Feni. Kemudian untuk materinya itu mulai dari bagaimana kita mengenali diri sendiri, sehingga bagaimana kita nantinya membangun potensi yang ada dalam diri kemudian dikembangkan, kemudian bagaimana kita memanajemen waktu dengan baik, bagaimana kita membuat timeline pekerjaan kita sehingga nanti tujuan kita bisa tercapai secara efektif dan efisien, kemudian bagaimana effective communication itu, bagaimana komunikasi yang efektif, kira-kira unsur-unsur apa sih yang terdapat di dalam effective communication itu. Nah, itu didapat dari mempelajari interpersonal skill. Saya kira dampaknya sendiri dari mata kuliah ini pada saya sendiri itu cukup besar ya, utamanya di bagaimana saya mengenali diri sendiri gitu. Karena banyak orang yang bilang kita mungkin bisa menilai orang lain, tapi belum tentu kita bisa menilai diri sendiri. Nah itu memang benar terjadi di diri saya gitu, karena saya bisa menilai bagaimana karakteristik orang lain, bagaimana kira-kira cara pandang atau cara berpikir dari orang lain gitu, dari bagaimana dia memperlakukan saya gitu. Tapi saya kurang bisa mengenali diri sendiri, sehingga dengan belajar interpersonal skill di sini saya bisa lebih tahu gitu bahwa saya ini sebenarnya orangnya seperti apa sih, karakteristiknya seperti apa sih, sehingga nantinya saya bisa menentukan kira-kira potensi yang saya harus kembangkan seperti apa sih yang harus saya lakukan, sehingga saya bisa mendevelop diri saya supaya jadi lebih baik. Kemudian juga terkait dengan tadi manajemen waktu, sebelumnya saya kurang begitu memperhatikan tentang bagaimana timeline pengerjaan itu, apakah penting manajemen waktu penting atau enggak, itu sebelumnya kurang diperhatikan. Mungkin dilakukan cuman secara tidak sadar, tapi secara sadarnya itu tidak. Jadi dengan belajar interpersonal skill ini saya lebih bisa membuat to-do list, kita bisa membuat skala prioritas gitu terhadap apa yang kita lakukan gitu. Jadi apa yang kita kerjakan itu bisa selesai lebih efektif dan efisien gitu, sehingga tujuan dari apa yang kita lakukan, dari hal-hal yang sudah kita buat di timeline pengerjaan itu bisa terselesaikan dengan baik, dan tujuan dari apa yang ingin kita capai itu bisa juga tercapai dengan baik. Kemudian selain itu yang saya dapat juga dari interpersonal skill itu bagaimana saya membangun effective communication, bagaimana saya membentuk komunikasi yang efektif dengan orang lain. Karena memang saya sedikit introvert orangnya, sehingga untuk berkomunikasi dengan orang-orang baru, orang-orang yang berada di lingkungan baru itu cukup sulit dan cukup kalau untuk saya itu cukup kurang baik gitu untuk menjalin sebuah komunikasi, utamanya di lingkungan yang baru. Sehingga dari sini saya bisa belajar gitu, walaupun mungkin secara langsungnya itu nggak langsung bisa diterapkan, tapi di sini saya bisa belajar kira-kira nantinya ketika saya ketemu orang-orang baru di lingkungan baru, apa sih yang harus saya lakukan, komunikasi seperti apa yang harus saya lakukan, sehingga nantinya bisa terjalin hubungan timbal balik yang baik, sehingga nantinya juga bisa terjalin misalnya nanti hubungan kerja yang baik juga bisa terjalin. Karena kalau kita tidak punya komunikasi yang baik, nanti akan sulit kita untuk berkembang, karena di zaman sekarang itu kita dituntut untuk bekerja dalam tim gitu. Karena di zaman sekarang itu kita bekerjanya dalam tim dan akan sulit untuk menyelesaikan semuanya sendiri, sehingga kita perlu effective communication. Dan juga jangan lupa untuk itu tadi, menjalin hubungan sosial yang baik juga. Jangan terlalu membiasakan diri sendiri, kita harus membaur dan bergabung dengan lingkungan sosial kita, karena kita sendiri juga adalah sebagai makhluk sosial gitu, manusia gitu.
Kemudian untuk rencana kedepannya sendiri dari apa yang sudah saya pelajari di interpersonal skill itu, ya mungkin saya akan lebih mendevelop diri saya lebih baik gitu. Saya akan membangun karakter diri saya menjadi lebih baik. Saya akan pelajari lebih dalam lagi kira-kira diri saya itu seperti apa sih, dan potensi-potensi dari diri saya itu seperti apa sih, sehingga nantinya saya bisa membangun kira-kira nanti arah tujuan saya itu akan kemana gitu, apa sih yang harus saya susun ke depannya dalam rencana jangka panjang, misalnya kira-kira apa yang harus saya capai, mimpi-mimpi apa yang harus saya selesaikan, kemudian apa yang harus saya mulai gitu. Nah, itu mungkin dari situ, dari ilmu yang ada interpersonal skill bisa diterapkan untuk membangun timeline tadi, sehingga saya bisa mencapai apa yang saya inginkan atau apa yang saya cita-citakan itu secara lebih baik dan efisien. Kemudian juga lebih belajar lagi tentang bagaimana komunikasi yang baik, utamanya tentang public speaking, kemudian micro teaching, kemudian pitching dan lain sebagainya itu, karena nanti akan sangat terpakai ketika kita berada di dunia kerja ataupun lomba, bahkan di kelas itu sangat dipakai supaya apa yang kita sampaikan ke orang lain itu bisa tersampaikan dengan baik dan orang bisa menangkap apa yang kita maksud. Karena mungkin kalau kita punya kemampuan teknis yang baik, tapi kalau kita tidak bisa menjelaskan secara baik, kita tidak bisa mengefektifkan komunikasi kita dengan baik, maka apa yang ada dalam pikiran kita atau kemampuan kita yang tadi baik di teknis itu tidak akan bisa tersampaikan dengan baik dan orang lain pun tidak akan mengerti. Sehingga saya harus mengembangkan itu nantinya supaya saya bisa berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan nantinya bisa berguna di dunia kerja ketika saya kerja dan bisa bersama dengan tim. Kemudian jangan lupa juga yang tadi untuk membangun hubungan sosial yang baik, membaur, karena walaupun kita adalah makhluk sosial, walaupun kita berada dalam lingkup IT yang biasanya identik dengan komputer, kemudian menyendiri dan lain sebagainya, mungkin kita tetap harus menyesuaikan, tetap harus bergabung juga dan terus menjalin hubungan sosial yang baik dengan masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait apa yang saya dapat dalam pelajari interpersonal skill dan kira-kira apa rencana kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.